Hai, hari ini saya dari Simply Yours kedatangan salah satu rekan kami, Ibu Jessica, yang hari ini datang untuk mungkin menanyakan beberapa pertanyaan yang semoga saya bisa menjawab. Selamat siang Bu Jessica, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, langsung saja Bu Jessica. Mungkin ada 1-2 hal yang bisa saya bantu jawab. Oke. Kan banyak ya orang itu kalau mau menikah itu kadang tuh datang ke guru feng shui gitu. Oh iya. Gitu. Karena saya sama pacar saya ini cocok nggak ya? Betul. Nah, terus ini udah dilihat nih. Betul. Dilihat feng shui ku kayak gini, nanti feng shui cowoknya kayak gini. Ini sama gurunya dia bilang, oh ini kamu sih cocok sih, nanti dalam perkawinan nggak banyak pertengkaran, rezekinya bagus dan lain-lain. Tapi kenapa ketika dijalani, kok ternyata ada beberapa pasangan tuh yang malah bercerai? Walaupun mereka sudah dihitung dan dibilang cocok ya Bu ya? Oh, oke. Jadi pasangan yang cocok secara feng shui itu sebenarnya kita melihat bagaimana interaksi antara dua orang ini. Biasanya kalau untuk perkawinan kita melihat apakah yang cowok ini bisa mengkontrol calon istrinya. Sekiranya calon istrinya ini sulit untuk dikontrol, kita akan melihat dari sisi cowoknya apakah cowoknya bisa mengimbangi. Ya. Jadi yang dilihat kompatibel itu adalah apakah dua pasangan ini bisa saling melengkapi atau tidak. Tetapi dalam perjalanannya itu semua manusia atau semua pasangan akan melalui tahun-tahun yang baik dan tahun-tahun yang berat. Apalagi suatu perkawinan itu adalah satu komitmen untuk jangka yang panjang. Sedangkan secara feng shui, setiap 12 tahun itu kita akan mengalami up and down. Dan komitmen untuk jangka waktu yang panjang itu tidak mudah, teman-teman. Dan dalam perjalanan yang susah ini, itu tidak bisa dilihat dalam feng shui. Kita cuma bisa memberitahukan tahun ini sampai tahun ini akan mengalami suatu percobaan. Nah, ini bagaimana untuk mengatasinya? Salah satu yang kami sarankan bila mengalami hal-hal seperti itu, kami menyarankan untuk mungkin mereka sedikit menyibukkan diri dengan kesibukannya masing-masing, sehingga interaksi antar keduanya ini tidak terlalu banyak, lebih jarang. Dengan begitu untuk memulai suatu perselisihan akan mungkin lebih sedikit dan seperti itu. Dan harus diingat juga bahwa suatu perselisihan itu biasanya tidak terjadi saat itu adalah akibat dari action sebelumnya. Jadi kita akan memberikan advice tentang itu. Contoh, calon suamimu ini adalah orang yang gila kerja loh. Jadi kamu harus bagaimana caramu untuk mengimbanginya. Atau calon istrimu ini kalau marah itu parah banget loh. Jadi bagaimana cara kamu mengimbanginya. Jadi pasangan ini diberikan masukan-masukan, diberikan informasi untuk menghadapi masa-masa yang berat itu. Tetapi masalah mereka akhirnya memutuskan untuk tetap bersama atau berpisah, itu tidak bisa kita lihat secara feng shui. Kita cuma bisa melihat tahun-tahun ini berat, tahun-tahun ini bagus, cuman itu. Tapi keputusan tetap diambil oleh pasangan itu sendiri. Kalau misalnya tahun-tahun berat, apakah biasanya tahun berat itu cuma 1 tahun atau kayak bertahun-tahun? Kalau cuma 1 tahun kan ya udah mungkin lebih gampang ngatasinya kan. Betul. Itu pertanyaan bagus. Dalam Pace dan Feng Shui kita mempunyai 2 macam. Setiap tahun dan setiap 10 tahun. Jika kebetulan kena yang 10 tahun, nah ini yang agak mungkin lebih susah karena panjangnya 10 tahun. Gitu. Betul. Begini, 10 tahun Gila. susah, tapi ada 1 tahun yang sangat susah. Nggak mungkin lah dalam 10 tahun itu aku susah semua, enggak. Tapi kalau kita melihat 10 tahunnya susah dan tahun ini juga susah, maka susahnya itu kan bertambah-tambah. Oh. Jadi ada 10 tahunan, ada 1 tahunan. Seperti itu. Terus kalau misalnya dalam feng shui itu apa ada kayak semacam diruat gitu? Sebenarnya ada, tetapi kebetulan kami dari Simply Yours tidak
berfokus pada bidang yang itu. Oh. Jadi kami biasanya memasukkan elemen yang menganulir atau meminimize crash itu. Contoh, sang suami adalah elemen metal, sang istri adalah elemen kayu. Nah, ini sang suami akan lebih banyak menyerang istri, dalam arti suami akan lebih dominan. Jika kita bisa memasukkan elemen anak di dalam itu, dan elemen anaknya kebetulan adalah elemen air, maka ini siklus ini akan lancar. Dari metal akan menghasilkan air, dan air menghasilkan kayu. Dengan begini, serangan dari suami ke istri akan diminimize dengan adanya anak ini. Seperti itu. Jadi kami menghadirkan elemen seperti itu, tidak menggunakan semacam mistik-mistik itu, tapi itu ada. Kebetulan kami tidak berfokus ke situ. Yang lain, Bu Jessica mungkin? Enggak sih, itu aja. Oke, terima kasih Bu Jessica atas pertanyaannya, dan terima kasih sudah mampir ke channel kami. Semoga semakin sukses. Terima kasih semua.